Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah cara lengkap membuat kue pia. Langkah yang pertama yaitu kacang hijaunya atau kata orang Maduranya direndam selama setengah jam. Sedangkan langkah yang kedua, kacang hijaunya diangkat sampai bersih airnya. Jadi setelah setengah jam kacang hijaunya diangkat sampai bersih atau dipindahkan ke tempat yang lain sekiranya air bisa turun semua, tidak mengendap pada kacang hijau tersebut. Istilah Maduranya kacang hijau adalah arta repek. Sambil kita mengamati video berikutnya, yakni persiapan untuk dikukus. Jadi kacang hijaunya sebentar lagi akan dikukus agar masak, matang dan lembut serta mudah dihancurkan lewat ulek. Setelah dihancurkan seluruhnya lewat ulek, nanti kita mengikuti langkah yang ketiga, yakni langkah ketiga persiapan mengukus kacang hijau pakai panci yang diisi air secukupnya sebagaimana yang digambar ini. Langkah yang keempat, kemudian panaskan airnya di atas kompor. Air panci tersebut dipanaskan sampai mendidih, dan sebelum mendidih airnya, kacang hijau atau arta repeknya tadi dimasukkan ke dalam panci yang sudah tersedia di atas kompor. Langkah yang kelima, mulai mengukus kacang hijaunya. Sebagaimana di video ini sudah mulai dikukus. Dalam beberapa saat ke depan sebentar lagi akan matang. Setelah matang akan dilakukan beberapa proses. Jangan lupa subscribe dulu, like-nya ditekan, loncengnya juga ditekan. Jangan lupa juga di-share agar video ini dan video-video berikutnya bisa bermanfaat kepada kita semua, dan semoga konten yang kami buat adalah konten-konten yang bermanfaat dalam kehidupan kita, terutama dalam pembuatan kue pia untuk saat ini. Langkah yang keenam, kacang hijau yang sudah dikukus diulek, dicuek sampai halus, lalu diberi gula. Gula ini perbandingannya 1 kilo kacang lepek, 1 kilo gula pasir putih sebagaimana yang di atas wajan ini. Dan langkah yang ketujuh, diaduk hingga rata antara kacang hijaunya dengan gula pasirnya tadi, diaduk hingga rata dan diberi pengharum alami yaitu daun pandan sehingga harum. Maksudnya beri pandannya biar rasanya enak, gurih dan menambah kesehatan pada tubuh kita. Ini sudah matang. Yang sudah matang kita pindahkan ke tempat lain sehingga kacang hijaunya yang sudah matang akan dingin. Ini kita pindahkan sambil kita dinginkan, dan setelah dingin nanti akan dilakukan proses selanjutnya,
sebagaimana yang ada di keterangan-keterangan video ini yang sudah ditulis di layar video Anda. Campur gula boleh. Jangan lupa Ketika ngaduk dengan gula, komennya, sambil dipanaskan. komen yang instruksional, komen yang membangun untuk kemajuan channel kami. Nah, ini kalau sudah dingin, kita bulatkan satu persatu sesuai dengan selera ukurannya. Setiap kali bulatan adalah untuk satu kue pia. Ini kita buat bulatan seperti bulatannya pentolan, seperti bulatnya pentol bakso, sesuai dengan selera kita. Yang kesembilan, langkah yang kesembilan yaitu membulatkan artaknya. Atau kacang hijaunya. Nah, seperti ini yang ada di mangkok, yang ada di bak, yang ada di piring juga. Rasa dari biji pia yaitu terasa manis yang sudah dibulatkan karena sudah dicampur dengan gula pasir putih yang tadi. Sedangkan langkah yang ke-10 yaitu memepes tepung ke-1 dan tepung kedua agar jadi satu secara berulang sebagaimana di video ini yang ditampilkan. Yang mana pakai air? Tepung sama mentega putih. Tidak usah Ini pakai air. diterangkan juga oleh Bu Anti ini. Yang ini pakai air. Pakai air. Ya, silakan disimak Sekarang keterangannya. digabung jadi satu. Tepung jadi satu. Kulit satu dan Nah, kulit dua. cara mepesnya seperti itu. Seperti ini. Tepung satu kedua Dipepes katanya Bu Anti itu yang tadi. Coba perhatikan Keterangannya yang disimak. kedua biar tambah paham. Karena ini pemirsa. merupakan video dari dapur Ibu Digabung Ati. kulit satu yang kedua, digulung, dipepes, digulung lagi, dipepes lagi, Nah, itu dipepes lagi, digulung lagi, selesai. digulung. Selesai ya. Tinggal Langkah yang ke-11, penggorengan, pengepanan ya. digulung lagi dan dimasukkan biji kuenya yang sudah dibulatkan tadi. Oh, dipepes ada ya. Dipepes Lihat, lagi. Dipepes lagi, Prosesnya. pepesan terakhir. Bijinya, biji. Dipepes terakhir setelah langkah-langkah berikut. Ini selesaikan dulu, tunggu langkah-langkah berikutnya. Langkah yang ke-12, memperbaiki posisi atau bentuk kue tersebut sebelum diolesi kuning telur untuk dipanggang. Langkah yang ke-13 yaitu mengolesi, bukan mengoleksi tapi mengolesi. Maaf salah ketik tadi. Mengolesi dengan kuning telur Kuning telur. sebelum dipanggang sehingga nanti kelihatannya cantik dan rasanya juga nikmat. Itu diolesi sebagaimana yang ada di video. Puasa. Insya Allah dengan langkah-langkah yang mudah dan sederhana ini, para ibu-ibu di dapur masing-masing insya Allah bisa melakukan dan membuat kue pia ini. Rasanya enak dan tidak mudah basi karena kuenya berbentuk kue kering. Langkah yang ke-14 yaitu pengepanan sampai matang sebagaimana di kompor kami. Nah, sebelumnya jangan lupa di subscribe, di like bagi yang belum subscribe dulu, like dulu dan tonton berulang-ulang sampai paham. Bisa di download dan bisa di share ke sahabat kita, ke sanak family kita agar sama-sama bisa membuat kue pia dan insya Allah akan jadi ilmu yang barokah, yang bermanfaat. Kuenya sudah matang. Nah, ini kuenya yang sudah matang, siap saji, siap dimakan, siap dikonsumsi dan siap dibawa pergi jalanan Idul Fitri
atau pergi silaturahim Idul Fitri. Karena sekarang bulan Ramadan kue pia yang mendekati sudah Idul masak Fitri, semoga dan siap kita saji. semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan Ini sebelum barokahnya dibawa Ramadan jalan di bulan Idul yang Fitri, penuh dengan kita ampunan bungkus ini, untuk yang penuh dengan rahmat. penampilannya. Sedangkan Seperti langkah ini. yang ke-16 yaitu pembungkusan Cantik sekali, dengan bisa plastik disaksikan klip sendiri dan rasanya sehingga mempercantik bentuk dan pemandangan dan pandangan pada kue pia. Jangan lupa tonton terus video kami secara berulang-ulang sampai paham dan tonton terus berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.